Istrinya direbut laki-laki lain di Taiwan. Pria ini menyesal telah memberikan izin istrinya menjadi TKW. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ferrari. Oke, masih di negeri Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing. Oke, seperti biasa kali ini aku akan berikan sebuah berita terbaru, tentunya dari Suara BMI ya, yang ada di Taiwan tentunya. Oke, jangan beranjak dari tempat duduk kalian karena ini berita yang sangat penting sekali ya. Daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung simak berita berikut ini. Oke, cekidot. LDR itu memang berat dan hanya orang-orang pilihan saja yang mampu mempertahankan cinta yang terpisah, ruang dan tempat dengan segala godaan yang ada. Jauhnya dari pasangan dan banyaknya orang-orang baru yang datang membuat siapa saja goyah dan terkadang lepas kendali hingga membuat hubungan baru di dalam sebuah hubungan lama dengan orang yang berbeda alias selingkuh. Seperti yang dialami oleh salah satu keluarga TKI ini, ia mencurahkan kekesalannya di media sosial karena kecewa telah diselingkuhi istri di Taiwan. Bener omongi bapak kacang lali karo kulite. Neng Jawa leh njaluk izin kerja neng Taiwan ora diolehi bojo dinesoni. Teko Taiwan malah rewel. Neng Jawa direwangi berjuang LDR amprih langgeng keluargane, malah sing neng Taiwan berjuang goyang neng spray putih ben iso crot. Tulis akun Iman di grup info job pabrik formal Taiwan, Malaysia, Brunei. Yang artinya benar kata bapak, kacang lupa kulitnya. Di Jawa minta izin kerja ke Taiwan, tak diizinin, suami menjadi sasaran kemarahan. Sampai di Taiwan rewel. Di Jawa berjuang mempertahankan LDR biar keluarga langgeng, namun yang di Taiwan malah goyang ranjang bersama pria lain. Iman juga menuliskan kata-kata harapan agar sang istri sadar dan kembali ke jalan yang benar. Elengo Nita, anak ojo kok dadekne korban cuman gara-gara garangan Taiwan. Mesakne anakmu, tulis Iman. Ingatlah Nita, anak jangan sampai jadi korban perpisahan orang tuanya hanya karena pria lain, kasihan anakmu. Yah, apapun sebagai pembaca kita doakan saja keduanya kembali berbaikan dan keduanya kembali diberikan kesadaran bahwa enaknya goyang ranjang itu hanya sesaat, hanya 5 menit dan setelah itu hanya ada penyesalan dan penderitaan. Berikut ini postingan Iman. Oke, itu tadi ya guys ya, berita datang dari Taiwan ya. Ini nggak tahu Jawanya Jawa mana, yang jelas awal mulanya seorang istri minta supaya menjadi TKW di luar negeri. Ya, suaminya nggak mengizinin, si istri marah-marah. Akhirnya diizinin, ternyata di Taiwan seperti itu ya. Tadi dia bilang kacang lupa kulite. Memang sih ya, kita kalau ke negara luar negeri itu kalau misalkan udah berumah tangga atau suami istri itu godaannya banyak banget ya. Biasanya kalau yang nggak kuat istrinya, pasti yang nggak kuat suaminya. Seperti contoh berita ini ya, ini yang nggak kuat adalah istrinya. Suaminya di rumah dengan setia menunggu kepulangan istrinya kembali, mengatur atau mengolah keuangan, mengurus anaknya dengan setia, dengan penuh kasih sayang ya, dan bisa dipercaya. Ternyata si istri di sini malah goyang ranjang dengan pria lain. Ya memang seperti itu, mungkin udah hukum alam ya guys ya. Sedikit banget orang kalau udah berumah tangga pergi ke Taiwan itu akan fine-fine aja, akan kuat itu kayaknya pugeneng ya. Kemungkinan kecil banget ya, kecil banget. 75% pasti ada yang mengalami hal seperti itu. Ya seperti yang dialami oleh orang yang di berita ini gitu kan. Akhirnya istrinya selingkuh, jatuh ke pelukan lelaki lain, dan akhirnya suaminya di rumah harus bagaimana ya?
menyadarkan kembali istrinya butuh waktu yang sangat lama sekali. Gak mungkin dengan kata-kata atau rayuan atau omongan suaminya si istri akan bisa kembali seperti dulu lagi. Sangat besar sekali kemungkinannya untuk bisa normal kembali. Kemarin saya juga ada kasus ya. Saya nggak bisa sebutkan namanya siapa, dari mana. Yang jelas ada orang yang curhat kepada saya. Ya sebut aja si A gitu ya, laki-laki ya. Jadi Mas A ini juga hampir mirip ceritanya dengan yang dialami oleh berita yang di sini nih ya. Jadi istrinya diizinkan untuk pergi ke luar negeri ya, setelah bertahun-tahun nggak pulang, sampai akhirnya istrinya itu selingkuh dengan orang lain di Taiwan ya. Dan dia itu mengetahui kalau istrinya selingkuh tuh lewat TikTok ya. Waktu itu Facebooknya udah diblokir, jadi udah nggak pernah hubungan sama sekali, lupa sama anaknya juga, ya. Jadi si Mas ini mengetahui istrinya selingkuh itu dari TikTok, ya. Sering bermesraan lewat TikTok dengan orang lain gitu. Akhirnya kan, tapi dia nggak bisa menghubungi istrinya lagi gitu kan. Waktu itu dia curhat sama saya supaya saya minta bantuan sama saya, coba diunggah di grup atau apa gitu kan. Waktu itu saya juga udah mengiyain. Tapi coba saya pikirkan kembali. Saya rasa kalau misalkan toh diunggahkan di grup atau diunggahkan ke YouTube atau diunggahkan ke Facebook, saya rasa itu percuma saja sih ya, nggak bakal membuat si istrinya itu kembali lagi. Ya, semua itu hanyalah Tuhan lah yang menyadarkan dia lah ya. Seberapa banyak suaminya mungkin menelpon dia atau meyakinkan, kamu ingat anakmu gini. Selama dia masih di sini, masih menjalin hubungan dengan suaminya, maksudnya dengan orang itu ya, yang di sini, kayaknya kemungkinan kecil nggak bakal bisa kembali kecuali salah satu pihak atau si laki-laki pulang kampung atau si istri pulang kampung akan bisa kembali lagi seperti dulu. Tapi kalau masih tetap berhubungan selama bunga di sini, saya rasa nggak bakal bisa kembali lagi. Ya, akhir cerita si Mas itu telepon saya lagi, maksudnya hubungin saya, bilang gini, ya udah Mbak, nggak usah diposting lah, udah biarkan saja. Akhirnya Masnya sadar sendiri ya. Terus saya bilang, ya udahlah Mas berdoa aja, semoga dengan kuasa Tuhan, dengan doa Mas supaya dijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, istri Mas bisa kembali lagi seperti dulu. Kalau Mas masih cinta sama istrinya, Mas masih sayang sama istrinya, dan Mas masih sayang sama keluarganya Mas, berdoa aja semoga istrinya diberikan kesadaran, semoga dia cepat pulang ke kampung halaman dan bisa bersatu lagi dengan Mas. Saya bilang gitu. Tapi sekarang nggak tahu ceritanya gimana lagi ya. Ya berharap aja semoga istrinya tersadar dari hal yang seperti ini gitu. Ya gimana ya, sulit sekali ya, memang sulit sekali. Hubungan suami istri kalau salah satu pihak ada yang pergi, pasti ada salah satu pihak yang nggak akan kuat nahan. Ya itu tadi, goyang ranjang katanya kan gitu. Itu pasti ada aja gitu. Ya seperti itu. Oke, aku rasa itu aja berita hari ini mengenai tentang selingkuh tadi ya. Taiwan memang horor, Taiwan memang sahdu ya, seperti itu keadaannya. Semoga berita ini bermanfaat bagi kalian semuanya ya, dan ya pesan aja buat pasangan ya. Ya LDR ya, semoga kuat menjalani LDR-nya, saling percaya, saling setia, semoga terhindar dari godaan apapun selama di tempat perantauan ya. Semoga imannya dikuatkan, ingat keluarga, ingat anak istri, ingat anak suami ya. Semoga tujuannya ke Taiwan itu hanya satu, untuk mencari nafkah, untuk kebahagiaan keluarga, dan enggak untuk yang lain-lainnya gitu. Semoga terhindar dari tujuan-tujuan maksiat yang lain gitu, dan tujuannya hanya tujuan yang terbaik untuk keluarga gitu aja ya. Oke, seperti biasa mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf yang sebesarnya, dan tetap aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.